Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monitornya sudah terlihat share screen dari saya? Iya Pak, sudah. Iya, ada Pak. Sip. Semoga semoga dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan apapun, dan selalu dilindungi oleh Allah dan dalam keberkahannya. Oke, materi minggu ini atau Amin. saat ini kita masih melanjutkan penerapan fungsi linear, yaitu tentang keseimbangan pasar dua macam produk. Sebelum melanjutkan materi ini, kita membahas sekelumit dari materi sebelumnya, yaitu keseimbangan pasar satu macam produk. Kayak satu macam produk, kalau pada keseimbangan pasar satu macam produk itu ada dua persamaan. Yang satu persamaan permintaan QDX, QD lah ya, quantity D, atau PD, price dari permintaan sama dengan apa. Nah, nanti yang satunya fungsi permintaan dari ada satu fungsi permintaan dan satu fungsi penawaran lah ya. Bisa ditulis dalam bentuk misalnya QD sama dengan apa, atau misalnya juga dalam fungsi penawaran juga misalnya QS misalnya, atau dalam bentuk P misalnya PD, atau PS ya, atau misalnya penulisannya PS sama dengan bla bla bla. Nah, kalau minggu lalu seperti ini, lalu kita cari persamaannya dan didapat nilai Q-nya berapa dan P-nya berapa. Ini yang namanya keseimbangan. Tetapi untuk hari ini keseimbangan pasar dua macam produk itu seperti apa? Oke, kita lanjutkan materinya ya. Misalkan kalau minggu lalu kita sudah membahas keseimbangan pasar dari satu macam produk, yang kita menyimpulkan dari dua persamaan dari permintaan pelanggan dan penawaran dari produsen. Nah, kali ini kita akan membahas ketika ada dua macam produk. Nah, misalkan kita masuk ke sini, kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah, kalau minggu kemarin itu harganya saja. Kalau sekarang harganya saja itu maksudnya minggu lalu itu seperti ini ya, misalnya quantity produk yang diminta sama dengan bla 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 A ditambah sekian P lah. Nah, nanti didapatkan misalnya Q sama dengan 2 ditambah 3P. Nah, maka di sini variabelnya hanya satu ya, yaitu P. Nah, pada saat ini kalau misalnya harga persamaan sebentar, kayaknya ada yang masuk. Kalau saat ini keseimbangan pasar dua macam produk itu variabelnya bukan hanya P, tetapi bukan hanya P atau price atau harga, yaitu harga produk itu sendiri ditambah satu lagi, yaitu harga produk lain. Oke. Harga produk lain tentunya yang saling berhubungan. Oke, di sini. Jadi intinya membandingkan materi minggu lalu dan materi hari ini, kalau minggu lalu persamaannya ada persamaan fungsi permintaan dan ada satu fungsi permintaan dan satu fungsi penawaran. Jadi di sana cukup ada dua fungsi. Jadi masing-masing satu fungsi. Lalu variabelnya di dalamnya itu hanya memuat P saja atau harga. Nah, pada saat ini yang akan kita bahas ada dua variabel. Yang pertama harga produk itu sendiri, yang kedua harga produk lain. Dicontohkan misalnya Q sama dengan misalnya QS ya. Yang pertama produk itu sendiri, misalnya QS dari X. Nah, produk X ya berarti bla bla bla
ada PX-nya yaitu harga X, dan bla 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 ada PY-nya yaitu apa? Harga produk lain yang mempengaruhi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti di sini ada rumusnya. Nanti juga ada contoh soalnya. Misalkan Q DX, Q itu quantity, D itu penawaran, permintaan ya, demand dari X produk X ya. Jadi misalkan Q DX adalah jumlah yang diminta dari produk X dan Q DY jumlah yang diminta dari produk Y. Kalau PX berarti harga produk X dan PY berarti harga produk Y. Maka ada fungsi di sini. Misalkan di sini 6.7. Oke, biar sama seperti di buku, saya tulis misalnya ini persamaan 6.7. Oke. Ini ada fungsi D, permintaan dari produk X. Jadi yang pertama ini fungsi permintaan produk X. Yang ini ya. Nah, yang selanjutnya ini Q DY permintaan juga, berarti fungsi permintaan produk Y ini. Oke. Ini sebagai 6.8 misalnya. Lalu yang ini QSX, quantity dari penawaran produk X. Berarti fungsi penawaran produk X. Nah, kalau yang bawah berarti fungsi penawaran produk Y. Nah, ini yang ini. Jadi di sini ada 4 persamaan. Yang pertama 6.7, kita beri nama 6.8. Nah, fungsi penawarannya 6.9 dan 6.10. Oke, kita beri nama ini ya biar gampang. Oke, seperti yang kita tahu ini keterangan bahwa Q-DX itu jumlah, Q itu kan quantity, D itu penawaran jumlah barang dari permintaan produk X ya, atau jumlah yang diminta aja, jumlah yang diminta dari produk X. Kalau QDY berarti jumlah yang diminta dari produk Y. QSX berarti jumlah yang ditawarkan dari produk X. Nah, QSY berarti yang ditawarkan dari produk Y. Nah, selanjutnya kalau PX itu P itu price ya, berarti harga produk X. Kalau PY berarti harga produk Y. A0, B0, dan M0 itu kayak yang ini ya. Ini A0, B0, M0, N0 itu hanya sebuah variabel, bukan variabel ya, konstanta, koefisien bukan konstanta, C. Nah, itu hanya sebuah konstanta ya. Jadi dari fungsi misalnya plus 5 plus dan selanjutnya, kayak misalnya ini kita tulis konstanta. Nah, seperti itu. Konstanta biasanya nilai yang udah bulat, misalnya kayak gini. Kalau kita mau buka usaha, ada suatu nilai uang yang harus kita keluarkan, tapi ketika kita membuat usaha tersebut hanya satu kali mengeluarkan. Misalnya izin mendirikan usaha, kan cuma di awalnya aja, setelah izinnya diterbitkan ya udah nggak ada biaya pemeliharaan atau sebagainya, nggak ada, paling hanya pajak dan laporan-laporan saja, tetapi itu nggak ada. Nah, itu kalau misalnya
dalam pengeluaran, ya itu nilainya hanya segitu. Nah, itu jadi konstanta gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita mencoba untuk uh, me, membuat contoh soal atau mengerjakan contoh soal. Oke, kalau minggu lalu kita mengerjakannya langsung saja dari kalau satu macam produk persamaannya hanya dua, berarti kita bisa hanya langsung dua persamaan itu dieliminasi nanti dapat, misalnya mengeliminasi P-nya nanti didapat Q, atau mengeliminasi Q dapat P, atau disubstitusi dan sebagainya itu bisa. Tetapi kalau yang ini ada beberapa. Yang pertama, kita kita eliminasikan sebenarnya konsep dasarnya sama ya. Jadi kayak gini, untuk menjelaskan ini mendapatkan variabel ini dari 4 fungsi ini, kalau cara yang secara textbook, kalau misalnya Pak ada cara lain, enggak, ada banyak, bahkan secara matematika kita bisa mengerjakan ini menggunakan metrik dan sebagainya, tapi ini terlalu ini ya, karena ini bukan jurusan matematika, kita pakai yang di textbook ekonomi saja. Jadi caranya adalah kita membandingkan fungsi misalnya permintaan, intinya per produk ya, produk X misalnya dari fungsi permintaan dibandingkan dengan fungsi penawaran dari produk X. Nah, nanti dijabarkan. Nah, caranya yang pertama itu, yang pertama dieliminasi. Eliminasi Q-nya. Nanti menghasilkan persamaan, misalnya persamaan A. Selanjutnya tadi produk X, sekarang produk Y. Kita bandingkan SY misalnya ya. Nanti didapatkan setelah eliminasikan si Q-nya, nanti dihasilkan persamaan B. Lalu persamaan A dan B dieliminasikan juga, eliminasi. Baru nanti didapat, kalau nggak PX berarti didapat PX atau PY. Pasti kayak gitu. Oke ya. Untuk lebih jelasnya kita cobakan. Oke, misalnya di sini ada contoh. Soalnya di sini cari keseimbangan pasar. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama kita eliminasi Q dari produk X. Jadi Q-nya dari produk X. Yang pertama produk X, misalnya Q dx ya. Q dx sama dengan 5 dikurangi 2P ditambah 2PX ditambah PY. Sekarang ini yang pertama, lalu yang produk X. Nah, ini produk X ya. QSX atau Q dari penawaran yaitu min 5 ditambah 4PX. Oke, dikurangi PY. Oke. Sekali lagi, pada saat proses ini ingat seperti tadi eliminasikan X. Nah, saya kasih keterangan ya, warnanya kita ubah dulu. Oke. Nah, eliminasi Q. Nah, itu keterangannya ya. Oke. Nah, sehingga
ini positif biar bisa hilang diapain? Dikurangi. Oke, jadi di sini 0 sama dengan 5 dikurangi min 5 berarti 10. Min 2px ditambah negatif ya, berarti min 4, berarti min 2 min 4 min 6px. Lalu PY dikurangi min berarti positif ya. 1PY tambah 1PY berarti 2 positif 2PY. Ya misalnya ini jadi persamaan A lah, biar sama kayak yang di tadi saya jelaskan ya. Selanjutnya, oke, yang kedua, eliminasi Q pada produk, persamaan produk ya, persamaan produksi Y, yang Y. Berarti ini yang Y, ini Y ya. Oke, berarti Q DY sama dengan 6 plus PX min PY. 6 plus PX min PY. Lalu yang kedua QSX, QSSY maksudnya ya, sama dengan min 4 min PX plus 3. Min 4 plus min PX ya. Min kok enggak, oke, min PX, oke, min PX plus 3PY. Nah, kita eliminasikan. Nah, tujuannya sama, eliminasikan si X. Positif berarti biar hilang dikurangi ya. Jadi kalau dikurangi jadi 0. 6 dikurangi 4, oke, ini 0 ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 6 dikurangi min 4, berarti 6 ditambah 4 ya, 10. PX ditambah PX dikurangi min, berarti tambah ya. PX ditambah PX menjadi plus 2PX min PY dikurangi positif, berarti min ya. Min 1PY, min 3PY jadi min 4PY. Misalnya ini jadi persamaan B. Ini menjadi persamaan A. Lalu tahap yang selanjutnya, kan ini didapat A dan B. Nah, persamaan A dan B kita eliminasikan. Berarti kita lanjut. Kita ini tulis dulu ya di halaman berikutnya. Oke. 0 sama dengan 10 min 6px, 10 min 6px. Sebentar, ngeheng. Oke. Wah, keluar. Oke. Wah. Ternyata catatannya hilang. Oke, sabar. Waduh. Oke, nanti ini ya. Oke, berarti kita nge-brush up ya. Kita ulangi lagi dari contoh soalnya saja. Oke. Oke, dari awal deh. Nah, sini. Oke, ini persamaan 6.7. Yang ini persamaan 6.8. Yang ini persamaan 6.9. Yang ini persamaan 6.10. Kaki itu berarti banyaknya produk yang bahasanya jelek ya. Sebentar. Ini mohon maaf ya karena laptopnya ngehang. Ini nanti saya tulis sendiri saja ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita contoh soalnya saja yang diulangi.
Oke, ini produk X, yang ini produk X. Yang pertama eliminasi Q pada produk X. Oke, kita yang ini ya. Q dx sama dengan 5 min 2 px plus py. Tadi seperti itu ya. Lalu yang bawah ini Qsx sama dengan min 4 min px plus 3 py. Oke, lalu dieliminasi karena positif-positif berarti di sini dikurangi. Oke, di sini 0 sama dengan ini salah ya. Fungsi yang bawahnya salah nulis saya. Harusnya ini yang atas ini salah. Oke. Yang ini min 5 plus 4px min py sehingga 5 min 5 jadi 10, min 2 min 4px jadi min 6px, 10 min py positif py min py jadi positif 2 py. Nah, ini yang persamaan A tadi. Untuk persamaan B nya berarti produk produk Y. Nah, saya pisahkan ya, biar terlihat. Berarti Q dy sama dengan yang ini 6 ditambah px dikurangi py. Lalu yang bawah Qsy sama dengan min 4 min px plus 3 py. Nah, Q-nya sama-sama positif ya, menjadi dikurangi 0 sama dengan 6 min 4 10 juga, plus min berarti plus 2 px, min positif berarti min ya, min 4 py. Ini menjadi persamaan B. Nah, ini tadi ngehang di sini, saya save dulu. Coba. Nah, kita save. Oke. Kita lanjut supaya lebih aman. Persamaan A-nya 10 min 6 px. Oke. Nol sama dengan 10 min 6 px. Salah ternyata, yang sini aja. Dihapus dulu ya. Salah halaman, kelewat. Oke. 10 min 6 px. 10 0 sama dengan 10 min 4. Min 6 atau min 4? Min 6 px. 6 px plus 2 py plus 2 py. Ini persamaan A. Lalu persamaan B nya 0 sama dengan 10. 0 sama dengan 10 plus 2 px plus 2 px min 4 py min 4 py. Nah, kita eliminasikan. Oke, nah pada saat ini persamaan B. Ini masih belum bisa dieliminasikan karena apa? Ini agak sulit ya, karena nggak sama. Nah, sekarang biar sama kita mau menghilangkan yang mana? Kayak kalau P berarti si 2px-nya dikalikan 3 jadi 6. Kayak bisa itu, atau misalnya di sini PY-nya 2, yang bawah PY-nya 4. Min 4 maksudnya berarti 2 kali lipatnya nanti atas kali 2. Nah, kemarin ada saya contoh pakai yang atasnya kali 2. Sekarang biar agak sedikit beda, mendingan yang bawah kali 3 biar sama kayak yang atas. Jadi atas tetap kali 1, yang bawah kali 3. Oke, hasilnya
Yang atas masih sama, berarti 0 sama dengan 10 min sebentar 10 min 6px 6px plus 2py, yang bawahnya kita kalikan 3 semua. 0 sama dengan 10 kali 3 30, positif 2 berarti positif 6px, min 4py kali 3 berarti min 12py. Nah, yang ini kita baru bisa eliminasikan. Negatif-negatif berarti biar hilang ditambah ya. Kalau dikurangin nambah. Ditambah. Oke. Oke, sebentar. Saya hapus garis yang kiri dulu. Oke, yang ini. Oke. 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 Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa eliminasi ditambah, berarti 10 tambah 30 menjadi 0 sama dengan 40. Yang ini ditambah 0, ini 2 ditambah 12, jadi 10 ya. Min 10 PY. Oke. Sekarang ini kita taruh di cross kiri misalnya, jadi min pindah ke kiri jadi positif, sepositif PY. Oke, sebentar. Mas nggak tahu Neng yang itu ya, yang penyandang ya? Udah, ya udah. Oke, kita lanjut. Setelah pindah ruas berarti ini sama dengan 40, artinya PY sama dengan, ini sama-sama dibagi 10, berarti 40 per 10 gampangnya ya. PY sama dengan 10. Oke, seperti ini. Ada yang aneh nggak? Aneh. 40 bagi 10 bukan 10 ya, 4. Oke. Sebentar kita. Iya, 10. Berarti iya ya. Oke, 4 ya. Nah, sekarang udah didapat PY. Nah, di sini kita tidak boleh sebentar. PY tidak bisa disubstitusikan ke persamaan awal. Karena apa? Nah, saya kasih tahu ya, persamaan awal itu misalnya di soal ini Ki dx misalnya. Ki dx sama dengan yang ini yang paling atas saja ya. 5 min 2px 5 min 2px ditambah py. Ditambah py. Nah, di sini aduh kecoret. Kita hapus dulu. Kalau kita masukkan ke fungsi ini, kita masukkan ke fungsi ini. Oke, kita masukkan aja. PY itu ada di sini ya. Nah, ini PY. Berarti ketika ini dimasukkan jadi angka, tetapi ini tetap variabel, PX variabel, Q-nya masih variabel, jadi nggak ada hasilnya. Sehingga tidak bisa disubstitusikan ke persamaan awal karena nanti hasilnya akan ada dua variabel. Jadi nggak bisa. Maka PY dimasukkan ke persamaan A atau B, pilih yang mudah. Oke, di sini kan ada ya. Kita bisa misalnya PY, kita lihat PY, hitungan PY. Oh, ini dikali 2, kayaknya lebih gampang deh. Mendingan kita substitusikan ke persamaan A aja. Kita substitusikan ke persamaan A ya. Persamaan A itu 10 min 6px. Oke, kita tulis dulu.
0 sama dengan 10 min 6 PX ditambah PY kalau nggak salah. Tambah 2 PY ya. Tambah 2 PY. Oke. Tadi kita substitusikan PY sama dengan 4 ya tadi ya. Oke, sehingga 0 sama dengan 10 dikurangi 6 PX ditambah 2 PY-nya adalah 4, berarti 0 sama dengan 10 dikurangi 6 PX ditambah 2 kali 4, 8. Oke, berarti 8, 10 tambah 8. Oke, ini yang memandung variabel kita taruh ke kiri ya. Ya, berarti min 6px jadi 6px sama dengan 10 tambah 8, 18. Sehingga px sama dengan 18 dibagi 6 atau px sama dengan 3. Oke. Berarti didapat px sama dengan 3. Oke ya. Oke, berarti PY sama dengan 4 dan PX sama dengan 3. Ini keseimbangan untuk P-nya. Maka kita selanjutnya adalah mencari keseimbangan pasar pada saat berarti kalau harganya itu 4 untuk produk Y dan 3 untuk produk P, itu keseimbangan pasarnya Q-nya hasilnya berapa. Maka ini kita substitusikan PX dan PY, substitusikan ke persamaan awal. Nah, persamaan awalnya itu yang ada di soal. Misalnya dari 4 ini sebenarnya bisa. Nah, caranya yang paling murah. Oke, tadi yang paling bawah tadi udah paling atas, berarti Q sama dengan QSX ya. Q-nya juga berarti harus dua-duanya. Maksudnya yang produk X dan produk Y. Kayak produk X dulu. QSX berarti produk X ya. QSX berarti QSX sama dengan min 5 plus 4PX min 5 plus 4PX plus 4PX min PY. Oke. Min PY. Sehingga berarti QSX sama dengan kan oke, sehingga kita keterangan dulu ya. Sini kita hapus dulu. Keterangan bahwa QSX sama dengan QDX, sehingga saya nulisnya langsung aja, jadi nggak usah S nggak usah D, langsung QX saja, sama dengan min 5 plus 4PX min PY. Berarti QX sama dengan min 5 ditambah 4, PX-nya itu 3. Oh, masuk aja Pak, taruh di meja ya. Soalnya lagi pada itu kali. Soalnya saya PY PX-nya 3, PY-nya 4. Oke, 4 ya sini. Nah, kita hitung QX sama dengan min 5 ditambah 4 kali 3, 12 dikurangi 4. Oke, berarti QX-nya sama dengan min 5 plus 12 jadi 7. 7 kurangi 4, 3. Oke, didapat QX-nya 3. Oke, maaf ini nulisnya miring-miring ya. Iya, Pak, mirip. Bentar. Saya kurang
kemana ya? Udah nih, emang kira-kira gini. Oke, kita lanjut. Nah, didapat Ki X-nya 3. Oke, kok muncul? Oke, dengan cara yang sama kita cari Ki Y. Nah, berarti kita menggunakan fungsi soal yang Y. Berarti kalau nggak yang ini, berarti yang ini. Kayak lebih gampang mana? Oh, lebih gampang yang atas, yang fungsi permintaan 6 plus PX min PY. Kita menggunakan itu aja. Ki DY sama dengan 6 plus PX min PY. Kita coba lihat lagi. Ki DY 6 plus PX min PY. 6 plus PX min PY. Sudah benar ya. Kita substitusikan PX sama dengan 3 ya. PX 3, PY 4. PX 3 dan PY sama dengan 4. Oke, nah setelah ini kita substitusikan, berarti Ki DY. Oh iya, keterangan bahwa Ki DY sama dengan Ki SY itu sama, berarti saya nggak usah nulis Ki DY atau Ki SY, langsung Ki dari Y saja. Oke, kuantiti dari Y. Ki Y sama dengan 6 ditambah PX dikurangi PY. Ki Y sama dengan 6 ditambah PX itu 3 kurangi PY itu 4. Nah, Ki Y sama dengan 6 dikurangi 4 2 6 kurangi 4 2 tambah 3 5. Oke, berarti Ki Y nya sama dengan 5. Oke, didapat Ki X-nya 3. Ki X-nya sama dengan 3 dan Ki Y sama dengan 5. Oke, kesimpulan. Oke. Kesimpulan. Oke. Keseimbangan dua macam produk X dan Y didapat price X-nya sama dengan 3 ya. Nah, 3. Harga dari Y-nya sama dengan 4. Oke, kuantiti dari X-nya sama dengan 3. Dan kuantiti dari produk Y sama dengan 5. Oke, selesai. Jadi keseimbangan pasarnya ini. Oke, untuk materi hari ini dicukupkan sampai sini. Oke ya. Oke, saya save dulu nanti biar bisa di-share. Nanti hilang lagi, Pak. Udah di-save.